Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berkenan hadir buat menyelesaikan tugas diskusi ini. Di sini kita semua dapat tugas buat menyelesaikan sebuah masalah, dan masalahnya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada mesin cetak yang sudah tidak optimal, yang kedua sering terjadi pemborosan bahan baku, yang ketiga sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim, yang keempat jumlah karyawan sedikit, yang kelima tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan, yang keenam ada stok bahan baku terlambat, yang ketujuh atasan langsung yang kurang kooperatif, yang kedelapan ada kontrol dari atasan kurang. Nah, di sini kita semua mengambil 3 masalah, yaitu yang pertama ada stok bahan baku yang terlambat, yang kedua sering terjadi pemborosan bahan baku, yang ketiga sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Ketiga masalah ini bisa disebut saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, siapa yang tahu alasan mengapa stok bahan baku selalu terlambat? Baik, alasan mengapa stok bahan baku suka terlambat yaitu dikarenakan keterlambatan dalam pembayaran bahan baku. Selain itu juga banyaknya permintaan di perusahaan bahan baku sehingga mengalami keterlambatan. Bisa juga karena masalah pengiriman, karena adanya hari libur nasional, jadi bisa bahan baku itu bisa terlambat masuk ke perusahaan kita. Jadi bisa telat gitu ya. Ya kan, biasanya kalau ada masalah pasti ada solusi ya. Buat nyelesainnya gimana cara ngatasin 3 masalah itu? Untuk masalah yang bahan baku ini, yang pertama tadi alasannya terlambat pembayaran. Bisa aja kita itu harus konsisten dalam pembayaran kita membeli bahan baku itu, sehingga perusahaan bahan baku juga konsisten memberikan bahan bakunya kepada perusahaan kita. Jadi kita juga bisa ada uang ada barang gitu lah. Jadi kalau uang nggak terlambat, barang juga nggak terlambat. Itu mungkin solusi yang pertama. Terus solusi selanjutnya yang untuk banyaknya permintaan di perusahaan bahan baku, bisa jadi karena dari banyaknya permintaan dari permasalahan bahan baku, sehingga untuk yang selanjutnya bisa jadi kita bisa membuat kebijakan di perusahaan dengan cara pembuatan peraturan lembaga atau regulator yang menjadi tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang. Jadi kita untuk di posisi di mana untuk mengambilkan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjadi kebijakan dalam peraturan lembaga yang membayar hutang untuk menstabilkan perusahaan kita. Selanjutnya bisa jadi kita ada model prediksi atau finansial distress yang diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat yang menghindari langsung dan tidak langsungnya penyediaan atau barang baku agar tidak mudah pemborosan gitu. itu untuk yang masalah yang stok bahan baku yang alasannya keterlambatan dalam pembayaran bahan baku, udah kita dapat solusinya 3 tadi. Yang selanjutnya untuk yang banyaknya permintaan di perusahaan, ini masih alasan tentang stok bahan baku yang terlambat. Itu banyaknya permintaan di perusahaan bahan baku sehingga mengalami kebangkrutan. Apakah ada dari teman-teman yang punya solusinya dari alasan tersebut? Menurut saya bahwa tidak terfokus ya, jadi kita gak boleh memperluas dalam pembelian bahan baku gimana. Jadi di beberapa perusahaan bahan baku agar tidak mengalami keterlambatan suatu bahan baku, jadi kita ngebeli bahan baku tidak hanya di satu perusahaan, jadi kita bisa membelinya di perusahaan yang lainnya juga. Jadi untuk mencegah keterlambatan pemasukan dari perusahaan si A. Nah, jadi kita bisa, kalau kita perusahaan B, jadi kita kalau mengalami keterlambatan kita bisa mengambilnya dengan mencari alternatif itu dengan membelinya ke perusahaan lain. Jadi tidak bakal, jadi nggak terfokus satu perusahaan bahan baku doang. ya. Jadi bisa banyak perusahaan yang kita ambil untuk membeli bahan baku yang kita butuhkan.
seperti itu. Baik, untuk yang masih masalah stok bahan baku yang terlambat, untuk alasan yang telah kita buat tadi, yang ketiga yaitu masalah pengiriman dari adanya hari libur nasional. Artinya mungkin melakukan pemesanan lebih awal sebelum atau sesudah hari libur nasional tersebut untuk menghindari pengiriman pada hari libur sehingga barang tersebut sampai sebelum hari libur nasional tiba. Nah, iya benar sekali. Buat masalah selanjutnya yaitu sering terjadi pemborosan bahan baku. Ada yang tahu kenapa alasannya bisa terjadi masalah itu? Yaitu dikarenakan perhitungan persediaan fisik stok yang tidak sesuai dengan catatan. Kemudian kurangnya keterampilan pegawai. Dan satu alasan lagi yaitu bisa saja karena kondisi peralatan yang rusak. Nah, untuk masalah yang kedua ini kan kita mengambilnya tentang sering terjadi pemborosan bahan baku. Dan alasan tadi kita juga sudah mengambil 3 alasan. Mungkin yang pertama yaitu perhitungan persediaan fisik stok yang tidak sesuai dengan catatan. Nah, untuk solusinya mungkin kita bisa melakukan jurnal penyesuaian atau akuntansi jurnal penyesuaian atas kehilangan persediaan. Dengan melakukan pembukaan ini kita bisa tahu persediaan kita itu berkurang atau bertambah, atau kita mengalami kehilangan persediaan atau mengalami kelebihan persediaan. Siklus akuntansi lah. Ya, baik. Untuk yang masalah kurangnya keterampilan pegawai, di sini kita bisa memberikan pelatihan atau orientasi karyawan atau rekrutmen. Menanamkan nilai-nilai dan tujuan perusahaan yang pertama, yaitu lebih mengedepankan nilai-nilai perusahaan yang ingin kita capai. Dan kedua, bisa memberikan penyuluhan kepada pegawai bagian produksi untuk lebih menggunakan bahan baku sesuai dengan target produksi. Jadi kita kasih tahu untuk yang ingin baru bekerja atau merekrut yang pertama bahwa bagaimana cara kerja di perusahaan kita yang kita jalanin dengan baik. Yang ketiga, untuk meminimalisir kesalahan dalam produksi barang, ya, sehingga tidak terjadi rusak dan tidak terjadi pemborosan barang. Pokoknya yang pertama kita harus melakukan training untuk pegawai baru. Iya, rekrutmen yang pertama dengan menambahkan nilai-nilai yang akan tujuan perusahaan kita. Memberikan penyuluhan biar si pegawai lebih terampil dalam bidang yang dia yang dia kuasai di perusahaan itu. Iya. Kemudian yang terakhir, solusi untuk kondisi peralatan yang rusak. Yang pertama itu melakukan servis peralatan jika peralatan masih dapat diperbaiki. Kemudian melakukan pelelangan pada peralatan yang ada kerusakan dengan harga yang sesuai dengan keadaan barang. Kemudian selanjutnya juga bisa melakukan pengadaan peralatan sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan. Tadi untuk masalah yang sering terjadi pemborosan bahan baku sudah kita pilih 3 alasannya Dan solusinya juga. Sekarang untuk masalah yang terakhir kita ambil yaitu apa Pak Ketua? Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Baik, yang pertama ada karyawan produksi yang lalai dan kurang teliti. adanya lingkungan atau cuaca yang buruk. Bisa juga karena kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja, sehingga bisa barang itu bisa akan dikirim. Ya, baik. Untuk masalah ini karena tadi sudah ada 3 alasannya. Untuk alasan yang pertama, karyawan produksi yang lalai dan kurang teliti. Nah, dari alasan tersebut mungkin ada yang mempunyai solusinya. Menurut saya mungkin bisa memberikan surat peringatan ya kepada si pegawai tersebut, Benar. agar si pegawai tersebut jerak gitu. Jadi bisa bekerja itu lebih Profesional. profesional lagi. Bisa juga untuk Dan kedua, boleh ada lagi. Baik, yang kedua memberikan penilaian lebih kepada karyawan yang disiplin. Ini dapat menjadi alat identifikasi kelemahan personal sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kerja selanjutnya. Berarti untuk alasan yang ini kayak lebih memberikan reward kepada karyawan yang disiplin gitu. Benar. Dan Jadi- memberikan surat
peringatan kepada pegawai yang melakukan Kelalaian. kelalaian agar lebih jerah gitu ya. Berarti itu untuk solusi dari alasan karyawan produksi yang lalai dan kurang teliti. Alasan yang kedua yaitu tadi kita sudah membicarakan, yaitu lingkungan, bisa karena lingkungan atau cuaca yang buruk. Mungkin teman-teman juga ada solusi buat alasan lingkungan dan cuaca yang buruk ini. Kalau menurut saya lebih memperhatikan tempat atau penyimpanan produksi yang kita gunakan, atau dalam gudang takutnya ada yang bocor atau tidak tahan terhadap udara yang panas. Dan yang kedua, bisa kita mengeceknya dengan mengatur suhu barang sesuai dengan karakteristik barang yang kita produksi. Dan yang ketiga, kita bisa memperhatikan di ruang gudang itu sesuai dengan suhu atau keadaan barang yang kita produksi. Kalau menurut saya, kita lebih terhadap keadaan barang, apakah barang itu tahan lembab atau tahan panas, dan juga gudang tempat penyimpanannya harus sesuai dengan karakteristik barang yang kita produksi tersebut. Kita juga harus menyesuaikan suhunya juga sesuai dengan cuaca yang terjadi pada saat itu juga, sehingga bisa meminimalisir kesalahan sebelum barang tersebut akan dikirim. Iya, benar. Baik, untuk yang itu adalah solusi untuk lingkungan atau cuaca yang buruk. Yang ketiga, yang terakhir dari masalah sering terjadi kesalahan produksi, yaitu kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja. Mungkin dari alasan ini ada yang punya solusinya. Solusinya yang pertama yaitu melakukan pengawasan tanpa diketahui oleh karyawan secara diam-diam. Ya, bisa dilakukan juga setiap hari ya, mungkin ya, asli benar banget. Kita tanpa ketahuan biasanya kalau kita meriksanya hari tertentu, Biasanya kita si pegawai juga Udah lebih, tahu, jadi kayak oh iya sekarang waktunya pengawasan, jadi harus lebih disiplin lagi. Tapi ketika si pengawas sudah pergi, jadi dia kembali lagi seperti awal. Mungkin dengan melakukan pengawasan secara diam-diam tanpa diketahui si pegawai, jadi kita bisa tahu kinerja pegawai ini gimana. Iya, tidak sesuai dengan jadwal kita mengawas. Saya pegawai tidak tahu. Itu solusi untuk kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja. Jadi barusan setelah saya dengarkan beberapa alasan dan solusi atas beberapa juga ada banyak masalah yang terjadi di perusahaan ini. Semoga solusi dari apa yang kalian semua sudah sebutkan bisa diterapkan dan dilakukan dalam perusahaan ini. Untuk diskusi ini saya akhiri sampai di sini. Semoga solusi apa yang telah kalian semua kemukakan bisa dilaksanakan di perusahaan ini. Kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.